yang kemudian mau ikut kampanye, ya harus ada surat izin juga. Dari tahapan pertama, di tahapan perencanaan program dan anggaran itu sejak Juni 2022. Jadi 2022, 23, 24 gitu ya, 24 sekitar 2 tahun lebih. Bahkan sebenarnya kami mengawali tahapan ini dari 2021, yaitu tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, itu sejak 2021. Setelah itu kemudian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Ini adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu, itu sudah kita selesaikan juga di akhir Desember 2022. Dan saya kira teman-teman juga sudah banyak menyampaikan berita terkait ini. Selanjutnya ada pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ini juga sudah teman-teman ikuti. Kalau misalnya teman-teman masih ingat bahwa DPT kita di Provinsi Papua Barat Daya itu 440.826 pemilih. Nah, itu jumlah yang sebenarnya terdiri dari 6 kabupaten, yaitu 5 kabupaten 1 kota. Kemudian setelah itu kita masuk pada tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan atau dapil. Nah, dapil ini juga kita sudah tetapkan masing-masing KPU kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya itu sudah menetapkan Tambrau, Raja Ampat, Maibrat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian Provinsi Papua Barat Daya sendiri sudah ditetapkan berdasarkan peraturan KPU nomor 1, Perpun nomor 1 tahun 2022. Itu disesuaikan dengan Undang-Undang 29 kalau nggak salah ya, proses pembentukan provinsi ini. Kemudian untuk dapil Papua Barat Daya kita punya 6 dapil. Dapil 1 dan 2 berada di Kota Sorong, dapil 3 Kabupaten Sorong, dapil 4 Raja Ampat, dapil 5 Sorong Selatan, dapil 6 Maibrat Tambrau. Nah, jumlah kursinya 35. Kenapa 35? Karena sesuai regulasi provinsi yang jumlah penduduknya dari 0 sampai 1 juta, 0 sampai 1 juta dia mendapatkan 35 kursi. Maka untuk Papua Barat Daya dengan jumlah penduduk 600.000 lebih, maka kemudian 600 atau 400 ya 600.000 lebih, maka kemudian dia hanya mendapatkan 35 kursi. Begitu juga dengan provinsi induk kita, Papua Barat. Sebenarnya kalau digabung Papua Barat dan Papua Barat Daya itu sedianya 1.100.000 lebih. Jadi kursi Papua Barat waktu itu 45 kursi, karena dia dari 1 juta ke 2 juta itu dapat kursi DPR 45 kursi. Tapi karena sekarang sudah berkurang dia juga, malah lebih kecil daripada punya kita di Papua Barat Daya, dia juga kembali ke 35. Ini adalah menyampaikan iklan pada media massa. Nah, ini yang kemudian relate sekali, berhubungan erat dengan teman-teman media. Kemudian selanjutnya setelah masa kampanye 10 Februari, kemudian masa tenang menjelang pemungutan tanggal 11 sampai 13 Februari, masa tenang. Nah, kita berharap di masa tenang ini masyarakat atau pemilih betul-betul tenang. Tenang itu mereka tidak lagi diganggu dengan gangguan-gangguan itu ya, biasa lah ya gitu, supaya mereka hari H datang ke TPS sudah menentukan pilihan gitu. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari dan penghitungan. Jadi kalau bahasa PKPU itu pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di hari yang sama. Makanya biasa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan itu di hari yang sama. Jadi pemungutan mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan. Kalau kita ingat pengalaman 2019, teman-teman KPPS itu menghitung dari pagi, dia buka TPS dari pagi, menghitung sampai pagi, lanjut lagi sampai pagi. Jadi dia pakai 2 hari. Maka itu MK mengeluarkan satu keputusan bahwa pemungutan dan penghitungan suara ditambah 12 jam.
Gitu. Jadi yang tadinya cuma 1 hari berarti dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi ditambah 12 jam lagi gitu, oleh MK. Maka kalau dia menyelesaikan sampai jam 12 malam di tanggal 14 atau 2359 di tanggal 14 dan belum selesai dia menghitung atau memindahkan ke dalam formulir, maka dia diberikan waktu 12 jam lagi. Itu berarti sampai besok pagi, besok siang jam 12 boleh dia selesaikan. Itu ada putusan MK-nya. Dilaksanakan oleh KPU. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kampanye, Mas Rudi. Kampanye ini rekan-rekan tentu dasarnya adalah Undang-Undang 7 2017 tentang kampanye, kemudian Perpu nomor 1 2022, ada PKPU nomor 15 tahun 2023, kemudian ada surat edaran, ada putusan MK. Next. Nah, teman-teman, ada isu strategis yang kemudian selalu muncul di setiap pemilu. Pertama, ketentuan cuti bagi menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai capres atau cawapres. Nanti teman-teman bisa lihat di pasal 62 ayat A PKPU 15 tahun 2023 yang kemudian mengalami perubahan ke PKPU 20. Kemudian penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam kampanye. Jadi penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Tadi terkait pejabat harus ada surat izin ya, cuti di luar tanggung. Tidak diatur, ya mereka akan kehilangan momen sebenarnya. Next. Ruang lingkup kampanye, kampanye presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI. Jadi diselenggarakan secara umum. Kemudian dilaksanakan secara serentak oleh peserta pemilu. Mudah-mudahan 75 hari ini teman-teman partai politik menjadi kewajiban kita sama-sama. Ada bagian juga yang menjadi hak dari teman-teman untuk menyampaikan kepada publik, tapi juga ada bagian-bagian yang menjadi rambu-rambu yang barangkali juga harus dipertimbangkan, diperhitungkan, dan disampaikan secara baik. Itu menurut arahan PKPU. Tapi kami juga percaya bahwa teman-teman dari media itu sudah punya beberapa aturan khusus yang menjadi perhatian dari teman-teman dalam menyampaikan pemberitaan kepada publik. Nah, ini kalau dikolaborasi, saya percaya sungguh bahwa apa yang menjadi informasi tentang penyelenggaraan pemilu, secara khusus informasi tentang kampanye, itu akan diberikan oleh teman-teman dari media untuk kemudian menjadi konsumsi publik, secara khusus konsumsi para pemilih kita. Kita berharap peserta pemilu, baik partai politik, perorangan, itu memanfaatkan masa kampanye ini dengan baik, dengan sopan, dengan santun, tapi kemudian juga memanfaatkan teman-teman dari media untuk iklan-iklan mereka yang kemudian mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 14 Februari nanti, dan hak pilih ini disalurkan kepada yang menurut masyarakat, menurut pemilih itu yang terbaik. Dan kemudian kesinambungan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya itu dapat kita laksanakan sama-sama. Mungkin sekedar menggarisbawahi saja tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris, kalau ini pertama ya, dan ini kita punya provinsi pertama. Kalau kita sama-sama kawal pemilu ini dengan baik, ya ini prestasi kita sama-sama dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder dalam rangka kesinambungan pembangunan nasional di Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin itu saja.